Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa dalam renungan online GKNS Agape Karawaci. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu hari ini. Tentunya saya percaya Bapak Ibu tetap bersuka cita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan ini. Kami percaya Tuhan di dalam kondisi apapun penyertaan-Mu menyertai kami. Engkau tetap memberikan kami kekuatan-kekuatan yang baru. Engkau tetap memberikan kami kelegaan. Dan Engkau tetap memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga Tuhan berikan hati yang lembut supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.
Beberapa waktu lalu seorang teman saya mengajak saya berdiskusi dan dia menanyakan begini. Menurut Pak Andreas, apakah ibadah online ini nanti akan menggantikan ibadah offline yang seperti biasa kita lakukan? Jadi tidak ada lagi orang datang ke gereja dan gedung gereja akan menjadi kosong. Menurut dia begitu. Saya katakan ya itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi saya katakan bahwa itu sangat berbahaya. Menurut saya esensi sebuah ibadah tidak lepas daripada berjamaah, bersekutu, dan berkomunitas, di mana satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling menasehati, saling memberikan perhatian, saling menolong dengan real. Dan tidak bisa, secara esensinya juga kita melihat bahwa pada saat melakukan ibadah itu pasti akan ada sebuah perbedaan ketika kita beribadah di rumah dan ibadah di gereja, ya. Jadi ada beberapa. Kenapa kita sekarang melakukan ibadah online? Saya katakan bahwa saat ini adalah situasi yang darurat, ya. Di mana fenomena yang kita alami saat ini mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa mal tutup beberapa bulan lamanya. Gereja, rumah-rumah ibadah lainnya tidak melakukan kegiatan beberapa bulan lamanya. Sekolah diliburkan beberapa bulan lamanya. Kantor-kantor juga tidak beroperasi dengan normal. Begitu banyak fenomena-fenomena yang kita lihat di luar juga. Kita lihat orang di sana sini menggunakan masker. Berdiri saja berjarak cukup jauh gitu ya, takut tertular. Ada banyak orang megang habis dari ATM, nanti kartu ATM-nya dikasih alkohol. Saking seringnya dikasih alkohol sampai tidak bisa digunakan lagi. Ada banyak yang aneh-aneh. Megang sesuatu harus pakai sarung tangan plastik dan segala macam. Ya itu sih nggak masalah. Ya berjaga-jaga, waspada tidak bermasalah. Tapi kita lihat fenomena ini adalah fenomena paranoid ya. Sebuah fenomena yang tidak lazim yang kita lihat. Nah, lalu kita juga berkontribusi terhadap keputusan pemerintah dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Ya, kita berkontribusi untuk mendukung keputusan pemerintah tersebut. Lalu juga gereja juga harus peka terhadap sosial, sehingga gereja juga harus berkontribusi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, sehingga juga kita melakukan ibadah online ini. Jadi saya katakan secara garis besar bahwa ini adalah dalam keadaan yang darurat, ya. Sebelumnya mari kita baca satu ayat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah persembahkanlah tubuhmu, tubuh yang hidup ya. Hidup itu berarti tidak mati. Saya menggambarkan dari perspektif yang berbeda bahwa kata hidup ini saya artikan dengan sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang nampak, yang bisa terlihat oleh mata, fisik secara fisik ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita ibadah online dengan ibadah offline. Ibadah offline pada waktu lihat mungkin alarm bunyi kita sudah buru-buru bangun. Wah, mau ke gereja hari ini hari Minggu, buru-buru bangun, mandi, gosok gigi, pakai pakaian yang rapi, nyemir sepatu. Lalu ketika istri sedang lama juga di depan meja rias, suami terus teriak kan biasanya, "Ma cepetan, ma udah jam berapa sekarang? Cepetan, jangan telat terus tiap minggu ke gereja." Lalu istri bilang, "Bentar Pak, sabar dikit dong. Ini rambut digulung belum rata, satu lagi sebelah kiri belum rata," katanya ya. Mungkin juga anak yang punya anak-anak kecil, anak-anaknya masih tidur-tiduran, sulit dibangunkan ya. Jadi ada banyak hal sehingga ada bayar harga ketika berangkat dari rumah menuju ke gereja. Lalu setelah sampai di gereja juga kita duduk, naikkan pujian, penyembahan, ya kita berdoa, lalu kita mendengarkan firman Tuhan langsung.
ya. Lalu kita juga memberikan persembahan. Ada banyak aktivitas-aktivitas itu yang membentuk sebuah yang saya katakan kebiasaan. Itu semua kalau dibandingkan dengan ibadah online misalnya ya. Jadi pada waktu ibadah online mungkin mandi tidak sempat, hanya gosok gigi, mungkin gosok gigi tidak, langsung nyalakan handphone atau laptop ya, atau TV gitu untuk segera mengikuti ibadah online. Mungkin masih pakai daster, pakai kaos oblong gitu ya, atau sambil makan rengginang pada waktu ibadah online tersebut ya. Kayak itu ya tahu gitu ya. Nah, makanya ada sebuah perbedaan antara ibadah online dan offline ini. Itu dari sisi etika beribadah dulu. Lalu pertanyaannya, apakah itu menurunkan kadar iman? Saya katakan tidak menurunkan kadar iman, bukan jaminan itu menurunkan kadar iman. Tetapi yang pasti adalah itu menurunkan sebuah kebiasaan yang baik. Karena sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk itu dibentuk dari kebiasaan. Kalau orang rajin misalnya, tentu dia pasti kebiasaannya beda, bangun lebih pagi, lebih siap, buru-buru kalau ke kantor juga untuk sampai sebelum jam kantor. Tapi kalau orang malas kan bertolak belakang. Jadi semua yang baik, semua yang buruk itu dasarnya adalah dari kebiasaan-kebiasaan apa? Kebiasaan apa yang dibentuk sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk. Sama, ketika kita datang ke gereja, tidak telat datang, dengan mempersiapkan diri dengan baik, hati yang dipersiapkan dengan baik, lalu kita mengikuti ibadah, itu kan sebuah kebiasaan baik untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan, berbeda ketika kita ibadah online di rumah gitu ya. Nah, itu hanya membentuk sebuah kebiasaan. Itu adalah yang saya artikan yang hidup gitu ya. Lalu di sini dikatakan juga bahwa terus yang kudus. Nah, yang kudus ya. Kalau yang kudus saya mengartikannya itu adalah bagaimana sikap hati kita. Ya. Sikap hati kita ketika kita beribadah online dan ibadah offline ini. Pada waktu ibadah online misalnya di rumah, mungkin ketika WL mengajak, ayo kita naikkan pujian ini, mungkin kita hanya bengong nonton aja, enak ya suaranya ya, musiknya bagus ya, enak. Kita nggak terbawa ngikut untuk memuji gitu ya. Ketika WL bilang angkat tangan, kita malah lagi angkat rengginang gitu ya. Jadi beda. Nah, tapi pada waktu di gereja, suasana itu terbentuk, hati kita juga berbeda ya. Jadi pada waktu angkat tangan, naikkan pujian, kita benar-benar bagaimana hati kita mengekspresikan, karena apa yang keluar, apa yang ada kita, yang keluar, yang kelihatan itu pasti diekspresikan dari dalam hati dulu. Bagaimana hati itu akan diekspresikan dengan sikap kita tentunya. Nah, oleh karena itu saya kalau nyanyi itu terus terang suara saya kan hancur ya, fals ya. Tetapi ketika pujian sama-sama kita naikkan pujian pada waktu pujian di gereja, saya nyanyi gitu ya, walaupun suara saya fals, itu batuk aja fals apalagi nyanyi gitu kan ya. Tapi saya kadang-kadang depan saya suka menengok ke belakang, saya berpikir, jangan-jangan dia mendengar suara saya nih. Waduh, saya kurangin dikit nih volumenya nih, gitu ya. Ya, tapi suasana hati kita itu terbangun, suasana hati kita itu menunjukkan ekspresi yang benar-benar itu ketika kita sama-sama menaikkan pujian berjemaat itu berbeda, Bapak Ibu. Iya. Lalu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Pendeta mungkin buka ayat Yohanes pasal 1 ayat 2, kita buru-buru buka Alkitab, kita lihat ya. Walaupun terus terang banyak juga orang yang memiliki sikap hati yang berbeda ketika di gereja. Pada waktu khotbah itu yang memerlukan waktu hanya 30-45 menit, dia asik megang handphonenya. Dia chatting, dia browsing, dia mungkin nonton, dia buka YouTube gitu ya. Tidak tahu apa yang dibukanya. Dia asik. Itu waktu hanya 30-45 menit untuk mendengarkan khotbah. Bayangkan kalau itu di rumah. Itu di gereja loh.
Nah, lalu juga sikap hati juga ada juga orang yang pada waktu khotbah berlangsung dia tidur ya, karena hatinya itu bukan lagi di gereja, karena hatinya sedang diranjang. Jadi pada waktu khotbah itu berlangsung dia pulas tidur gitu ya. Lalu ada juga pada saat khotbah sedang berlangsung dia asik ngobrol dengan temannya, suaminya, istrinya, atau anaknya. Wah, lu tahu nggak ya? Laksa yang enak itu ada di Tangerang. Di seberangnya tukang somai, di kirinya tukang sotomi, seberangnya lagi nasi uduk. Lurus sedikit ada ayam bakar, belok kiri masuk gang ada gado-gado enak. Lah, hatinya itu ada di makanan, bukan hatinya ada di gereja. Ya, jadi walaupun ini bayangkan ini di gereja, bayangkan kalau itu ada di rumah. Di mana hatinya? Gitu ya, kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya yang berkenan kepada Allah. Kalau bicara yang berkenan kepada Allah berarti adalah sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan maukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan itu adalah yang berkenan. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang berkenan kepada Allah. Berarti yang berkenan itu kan adalah aplikasi daripada apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah aplikasi. Itu adalah yang kita lakukan. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan apapun juga, itu dasarnya firman Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berkenan, misalnya kita pada waktu kita mendengar firman Tuhan tentang jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Tidak perlu khawatir. Apakah kita mengekspresikan firman Tuhan itu dengan kehidupan kita sehari-hari untuk tidak khawatir dengan kondisi saat ini. Lalu firman Tuhan juga berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Nah, apakah ketika kita mendengar firman Tuhan bersyukurlah dalam segala hal ini, ketika kondisi ini terjadi, apakah kita tetap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan? Ya, karena apakah kita tetap juga menjadi saluran berkat buat orang lain? Karena saya sering mendengar ada orang berkata begini, aduh, gereja tolong dong si A, ayo dong gereja tolong si A, masa gereja nggak tolong si A sih? Lalu saya cuma berkata, jangan minta gereja yang tolong, mungkin Tuhan mau engkau yang menolong dia. Karena engkau yang melihat dia, hatimu tergerak, tolonglah dia. Ya, ada banyak cara Tuhan menolong orang. Ada mungkin dengan cara gereja yang menolong, mungkin juga Anda yang menolong atau orang lain yang menolong orang itu. Tuhan itu tidak dibatasi pertolongannya, ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan perintahnya jelas, yang berkenan kepada Allah adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini itulah ibadah yang sejati. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mempersembahkan persembahan tubuh yang hidup. Kedua, kita juga yang kudus. Ketiga, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mari kita sama-sama belajar ketika nanti COVID-19 ini sudah mulai mereda, mulai menghilang, kita tetap kembali datang beribadah ke gereja. Saya percaya banyak dari antara Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama berjemaat kembali di gereja, ya. Karena saya juga sering dengar ada Bapak Ibu yang, aduh saya kangen, pengen ke gereja nih, udah kangen banget gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kerinduan. Dan ini memang adalah sesuatu yang baik, kebiasaan yang kita bangun untuk menaikkan, sekali lagi saya katakan tidak menentukan kadar iman dimanapun kita bisa beribadah. Tetapi saya katakan bahwa ibadah berjemaat, ibadah berkomunitas, itu adalah
bagaimana kita dikuatkan, bagaimana kita dinasehatin, bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain, itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana Pak, itu kan sudah banyak seperti live streaming misalnya, atau di-upload di YouTube misalnya, gak masalah, kita tetap tidak boleh ketinggalan terhadap teknologi. Kita tetap mengikuti, kita mungkin ke depannya kita bikin live streaming, ya kita bikin live streaming itu. Untuk siapa? Bukan untuk kita yang bisa datang ke gereja. Tapi satu, untuk orang yang belum pernah ke gereja, belum pernah mengenal Tuhan, ketika dia buka channel YouTube, bisa buka YouTube misalnya, dia lihat, oh ada ibadah, oh seperti begini ya, hatinya tergerak ya. Kedua adalah buat orang yang sudah lama tidak ke gereja, sehingga mengingatkan dia bahwa oh harus ke gereja nih, ibadah, kerinduan, ada kerinduan di hatinya. Lalu ketiga adalah untuk jemaat yang kebetulan dia sedang berada di luar kota atau luar negeri dan kebetulan tidak sempat ke gereja lokal di sana, ya dia putar live streaming tersebut atau dia buka YouTube ya. Lalu untuk jemaat yang biasanya datang ke gereja tetapi dalam kondisi sakit, terbaring sakit, ya, dia juga membuka ibadah live streaming tersebut dan ibadah yang di-upload di YouTube tersebut begitu. Ya, itulah kurang lebih Bapak Ibu renungan hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa pentingnya kami beribadah untuk berjemaat di dalam beribadah. Kami juga berkomunitas, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya kami terbiasa dan terbentuk dan terdisiplin sehingga kami memiliki peningkatan mutu iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah renungan ini juga boleh menjadi kekuatan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam agape. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.